adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan, pasti sehat-sehat semua ya. Wah, hari ini kami senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik, walaupun tidak secara langsung ya. Tapi kita harus tetap semangat beribadah dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum kita bernyanyi, kami mau ngajak adik-adik nih untuk mempersiapkan Alkitabnya dan persembahannya ya terlebih dahulu. Kalau sudah, kami mau mengajak adik-adik berdiri, kita menyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa beribadah Tuhan Yesus. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami mau pertaruhkan ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan Yesus, dan berkatilah kami setiap anak-anak-Mu sehingga kami bisa mendengarkannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan dan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Katia. Sebelum itu kita panggil Katia dulu yuk. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Katia. Halo adik-adik, jadi hari ini kita akan membaca dari Hakim-Hakim pasal 2, yaitu ayatnya yang ke-6 sampai ke-16. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap semua, maka kita akan berdoa dulu, meminta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Sekarang ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berikan Roh Kudus kepada setiap kami agar kami dapat mendengarkan dan melakukan perbuatan baik sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik kita baca yuk firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ke-16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup, lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman pada hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dan kita mau merenungkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu, apakah adik-adik rindu dengan sekolah minggu? Pastinya rindu. Oleh karena itu, hari ini kita berada di sini untuk beribadah secara virtual. Jadi kakak harapkan adik-adik dapat bersiap dan untuk itu mendengarkan dengan baik. Oke? Nah, adik-adik, kita hari ini membaca tentang bangsa Israel. Siapa sih bangsa Israel itu? Adik-adik tahu tidak, bangsa Israel itu adalah anak yang istimewa bagi Tuhan, bagi Allah. Nah, tidak hanya mereka bangsa Israel, namun adik-adik, kakak, dan kita semua adalah anak-anak yang istimewa bagi Allah. Bahkan sejak adik-adik masih di kandungan mama. Oleh karena itu, adik-adik harus selalu ingat bahwa adik-adik adalah anak-anak yang istimewa bagi Allah. Selanjutnya, kakak mau nanya, adik-adik ada yang ingat tidak cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Nah, ini dia adik-adik bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Nabi Musa. Dalam perjalanan, Nabi Musa membelah Laut Teberau adik-adik menggunakan tongkatnya agar bangsa Israel dapat selamat dari kejaran prajurit Mesir. Ketika Laut Teberau terbelah, bangsa Israel dapat berjalan melewati laut tersebut. Wah, bayangin adik-adik melewati laut loh. Setelah itu, bangsa Israel harus berjalan melewati padang gurun yang sangat luas untuk sampai di tanah Kanaan. Perjalanan bangsa Israel selanjutnya dipimpin oleh Nabi Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Bangsa Israel akhirnya dapat melihat tanah Kanaan adik-adik dari atas bukit yang tinggi. Pada saat itu, orang Israel yang ditugaskan melihat tanah Kanaan berkata bahwa tanah Kanaan sangat subur, tanamannya tumbuh dengan baik dan berbuah sangat banyak. Di sana, hasil ternak seperti susu dan madu juga sangat berlimpah. Bangsa Israel tidak akan kekurangan makanan bila hidup di sana. Betapa baiknya Allah kepada anaknya yang istimewa. Oleh karena itu, bangsa Israel yang pada saat itu adalah nenek moyang bangsa Israel yang sedang diceritakan, seperti oma-opanya bangsa Israel, sangat bersyukur. Sangat bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan, Allah memberikan tanah yang sangat subur. Maka opa-omanya bangsa Israel ini berdoa dan menyembah kepada Allah. Namun adik-adik, jadi setelah opa-oma ini meninggal, anak-anak yang baru lahir, yaitu anak-anak bangsa Israel, mereka tidak tahu dan mereka melupakan kebaikan Allah. Jadi mereka berbuat yang tidak baik. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka berdoa dan menyembah kepada dewa lain, yaitu di sini dewa Baal, dewa Asytoret. Adik-adik bayangkan, Tuhan Allah itu sangat sedih. Sangat sedih, mengapa anakku yang istimewa
melupakan aku. Oleh karena itu, Allah menjadi sakit hati dan marah adik-adik. Jadi kalau misalnya kita berbuat yang jahat, yang tidak baik, tidak taat, tidak setia kepada Allah, Allah marah. Allah marah karena Allah sayang kepada anak yang istimewa. Lihat adik-adik, bangsa Israel tidak memiliki kekuatan sehingga berhasil dikalahkan oleh musuhnya. Bangsa Israel juga dipaksa untuk bekerja sangat keras oleh musuhnya tersebut. Oleh karena itu, bangsa Israel sadar kalau misalnya mereka sudah membuat Allah sedih dan sakit hati. Mereka kira bertobat, mereka memohon ampun, mereka berdoa, Allah, kami sudah bersalah, maafkanlah kami. Karena Allah sayang kepada anak yang istimewa, maka didengar doanya dan diampuni. Maka Allah mengirimkan hakim-hakim untuk menolong mereka, untuk melawan penjajah yang ada di sana. Akhirnya bangsa Israel dapat menang adik-adik. Senang nggak? Senang dong. Karena bangsa Israel dapat menang, maka mereka sangat bersyukur kepada Allah yang mengampuni mereka. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Kita mendengar cerita bangsa Israel, kita mendengar betapa baiknya Allah kepada kita semua. Saya berbuat salah, kita memohon ampun, Allah mengampuni karena Allah menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Nah, sebagai anak yang istimewa, apa yang harus kita lakukan agar membuat hati Allah menjadi senang, menjadi bahagia, karena kita ini anak-anak yang istimewa? Kita harus menjadi anak-anak yang setia, kita harus menjadi anak-anak yang taat, kita harus mendengarkan nasihat yang baik, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Contohnya apa nih adik-adik? Kakak mau tanya contohnya. Nah, contohnya adalah mendengarkan perkataan dari papa, mama, oma, opa, mendengarkan nasihat yang baik. Misalnya, Jeriko harus rajin belajar ya supaya nilainya baik. Siap mama, harus rajin belajar supaya Jeriko dapat 100. Coba adik-adik, kalau misalnya di sekolah dapat nilai 100, seneng nggak? Seneng dong, kakak aja seneng kalau dapat nilai 100. Terus mama papa seneng, Tuhan Yesus juga senang kalau misalnya adik-adik dapat nilai yang bagus. Karena itu adik-adik harus mendengarkan. Apabila adik-adik tidak belajar dengan tekun, nilai adik-adik jadi kurang memuaskan. Jadinya, aku harus belajar nih supaya nilai aku lebih bagus. Oke? Nah, yang kedua, di masa pandemi ini, adik-adik pasti tahu di luar sana banyak virus corona. Nah, oleh karena itu adik-adik harus mendengarkan papa mama. Ayo cuci tangan dari luar, langsung mandi, jaga kebersihan, harus ganti baju. Itu harus didengarkan adik-adik. Jadi ketika sampai rumah, di luar harus cuci tangan, di luar cuci tangan, pakai masker. Supaya apa? Supaya adik-adik tidak sakit. Kalau misalnya adik-adik sakit, gak bisa main. Adik-adik tidak bisa belajar dengan tenang karena adik-adik sakit. Jadi harus mendengarkan papa, mama. Nah adik-adik, kita juga harus disiplin ya. Jadi tadi belajar harus disiplin, kemudian menjaga kebersihan juga harus disiplin. Sekarang kita juga beribadah harus disiplin. Kita beribadah secara virtual, online, melalui channel YouTube ini. Adik-adik harus disiplin juga beribadahnya. Tidak boleh malas-malasan. Nah, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita dan mendengarkan renungan. Semoga apa yang kakak sampaikan pada hari ini dapat dilakukan dan dapat menyertai adik-adik semuanya. Amin. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua, karena kalau kita melakukan berbuat baik kepada teman, kita harus melakukannya di dalam perbuatan kita ya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahannya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi, "Aku bawa dan berikan persembahanku." Aku
penutup. Sikap yuk berdoa sempurna seperti apa? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita dan membaca Alkitab Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan Yesus, dan kami juga sudah selesai beribadah. Tuhan, berkatilah kami agar supaya apa yang kami dengar dari cerita tadi kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.